Arya, seorang nelayan yang sederhana, sering mendayung perahunya ke tengah lautan menjelang senja. Suatu hari, ketika ombak tenang dan langit berwarna jingga keemasan, ia melihat sosok perempuan muncul dari kejauhan, seolah-olah keluar dari laut itu sendiri. Sosok itu adalah Nyai Roro Kidul, sang ratu Laut Selatan, yang tertarik pada kebaikan dan keberanian hati Arya. Di bawah sinar bulan purnama, Arya mendengarkan dengan penuh perhatian cerita Nyai Roro Kidul. Ia menceritakan kesepiannya sebagai penguasa lautan, yang selalu diam-diam mengawasi kehidupan manusia dari kejauhan. Arya, meskipun terpesona, merasa gelisah karena ia teringat akan istrinya di daratan. Namun, Nyai Roro Kidul memohon agar ia mendengarkan hatinya, mengatakan bahwa ia hanya ingin mengenalnya lebih dekat tanpa berniat merusak kebahagiaan yang sudah ada. Awalnya, Arya merasa ngeri setiap kali melihat Nyai Roro Kidul. Wujudnya yang anggun namun penuh keagungan membuat Arya merinding, seolah berada di hadapan kekuatan yang tak tertandingi. Namun, seiring waktu, rasa takut itu perlahan berubah menjadi rasa nyaman. Senyuman lembut dan tutur kata Nyai Roro Kidul yang penuh kebijaksanaan membuat Arya mulai terbiasa dengan kehadirannya, hingga akhirnya ia menantikan setiap pertemuan di tepian laut. Hati Arya yang terbelah. Arya berdiri kaku di tepi pantai. Jantungnya berdetak kencang mendengar pengakuan Nyai Roro Kidul. Ia merasa dihormati oleh cinta sang ratu laut. Namun hati kecilnya tak bisa mengingkari cintanya yang begitu besar pada istrinya di daratan. Ia takut menyakiti perasaan Nyai Roro Kidul. Tapi ia juga tak mungkin mengkhianati sumpah setianya. Duhai ratu, aku hanyalah seorang nelayan biasa, tak layak menerima cinta sebesar ini, kata Arya akhirnya, dengan suara bergetar. Nyai Roro Kidul memandangnya dengan tatapan penuh pemahaman, tapi terselip juga kesedihan. Arya, katanya lembut, aku tak memintamu untuk meninggalkan apapun. Aku hanya ingin kau tahu apa yang ada di hatiku. Aku akan selalu menjaga keluargamu dari kejauhan, sebagai ungkapan cintaku. Mata Arya memerah, perasaan lega dan haru menyelimuti hatinya, meskipun ia tahu rasa cinta Nyai Roro Kidul akan menjadi rahasia yang terus ia bawa dalam hidupnya. Dengan suara lembut yang nyaris berbisik, Nyai Roro Kidul mengucapkan kata-kata yang terlihat penuh pengertian. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia menyimpan keinginan kuat untuk membawa Arya ke istananya di bawah laut. Jika kau mau, Arya, aku dapat memberimu kehidupan tanpa penderitaan. Di istanaku, kau akan hidup dengan damai, tanpa kekurangan apapun, katanya dengan nada memikat. Arya, yang tak menyadari niat tersembunyi itu, hanya menunduk dengan pikiran yang bergulat. Namun Nyai Roro Kidul telah memutuskan, ia tak ingin kehilangan Arya, dan di benaknya, istananya adalah tempat yang paling aman dan indah bagi lelaki yang dicintainya. Lalu di tengah percakapan mereka yang penuh emosi, tiba-tiba angin laut berubah menjadi dingin, dan suara gaib bergema di udara. Suara itu terdengar seperti bisikan, namun juga jelas seakan langsung masuk ke dalam pikiran Nyai Roro Kidul. Wahai Ratu Laut, jika kau ingin membawa Arya ke istanamu, kau harus menaati satu syarat, dia akan bisa tinggal bersamamu. Tetapi kau tak boleh memiliki anak. Jika kau melanggar, hipotesis ini akan runtuh, dan Arya akan hilang darimu untuk selamanya. Nyai Roro Kidul terdiam, wajahnya berubah penuh perasaan dilematis. Di satu sisi, ia ingin memiliki Arya di sisinya, di lain sisi, syarat itu terasa seperti kutukan. Bagaimana mungkin ia menjamin masa depan tanpa anak, tanpa pewaris yang membawa jejak cinta mereka? Arya, yang merasa ada sesuatu yang aneh, bertanya, apa yang terjadi, Nyai? Kau terlihat berbeda. Namun Nyai Roro Kidul hanya tersenyum samar, menyembunyikan kegundahannya. Tidak apa-apa, Arya, jawabnya singkat. Namun, di dalam hatinya, ia bergulat dengan keputusan besar. Haruskan ia melanjutkan rencana ini? Nyai Roro Kidul akhirnya memutuskan untuk mengikuti suara gaib itu. Ia yakin, meskipun ada syarat yang harus ditaati, membawa Arya ke istananya adalah pilihan terbaik. Dengan tatapan mata yang dalam, ia mulai menggunakan kekuatan magisnya. Matanya bersinar lembut seperti permata, sementara suaranya berubah menjadi melodi yang menenangkan, membuat Arya merasa seperti mimpi. Dengarkan aku, Arya, ucap Nyai Roro Kidul dengan suara penuh kehangatan. Ikuti aku ke tempat di mana kau tak lagi mengenal lelah, di mana hidupmu akan penuh kedamaian dan keindahan. Dalam keadaan terhipnosis, Arya mengangguk dengan tenang. Segala keraguan yang sebelumnya memenuhi benaknya hilang begitu saja. Ia bangkit dari perahu, meninggalkan jaring ikan dan kenangan masa lalu, dan mengikuti Nyai Roro Kidul ke laut.
Ombak membelah dengan lembut di bawah langkah mereka, seolah lautan itu sendiri menyambut mereka. Arya mengikuti Nyai Roro Kidul menuruni lautan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Lanjut part 2.